lengkuasnya agar kita masukkan sayur mayurnya. Jadi asam-asam daging sapi kita sudah matang. Halo sahabat Kapi Break Channel, jumpa lagi bersama saya masih di Ragam Menu Nusantara. Sahabat Kapi Break Channel semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, karena sehat itu mahal teman-teman semua. Dan Ragam Menu Nusantara kali ini pun ingin berbagi resep masakan sehat. Kenapa sehat? Karena di sini ada aneka ragam makanan bernutrisi. Ya, ini dari sayur-sayuran, dan kemudian ada protein juga dari daging sapi tentunya. Nah teman-teman semua, sahabat Ragam Menu Nusantara dimanapun berada, jadi hari ini saya ingin berbagi resep membuat asam-asam daging sapi ala Kapi Break Channel. Nah teman-teman semua, adapun bahan yang saya gunakan dalam membuat asam-asam daging sapi ini, saya menggunakan sekitar 400 gram daging sapi. Nanti akan kita potong-potong dan tidak terlalu tebal. Nah kemudian saya akan campurkan dengan ini jagung putren ataupun posol ataupun apapun namanya, mungkin di setiap daerah berbeda. Nah jagungnya nanti akan kita potong-potong, dan begitupun dengan buncis. Nah buncis ini sekitar 200 gram dan akan kita potong-potong juga teman-teman. Nah terus untuk pencampurnya saya menggunakan cabai keriting sebanyak 8 buah, dan 8 buah juga cabai hijau besar. Kemudian untuk rasa asam saya menggunakan dari tomat hijau. Nah tomat hijaunya saya sediakan 4 buah. Harusnya bisa juga kita gunakan belimbing wuluh, tapi kebetulan belimbing wuluh di tempat saya lagi sedang tidak berbuah, makanya saya gunakan tomat hijau. Nah campuran lainnya saya menggunakan lengkuas, nanti akan kita geprek, dan juga ada daun salam 2 lembar, kemudian ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Nah untuk perasa saya menggunakan garam, kemudian juga kaldu, kemudian saya tambahkan dengan asam jawa. Nah asam jawa ini sudah saya cairkan kurang lebih 1 sendok teh ya, 1 sendok teh. Kemudian kita kasih air panas atau air hangat bisa. Nah kemudian saya akan campurkan juga kecap manis sedikit saja, yakni 1 sendok makan. Oke teman-teman, bagaimanakah cara pembuatan dari asam-asam daging sapi ala Kapi Break Channel ini? Silakan ikuti terus channel ini sampai dengan selesai. Nah teman-teman, dagingnya nanti akan kita rebus terlebih dahulu, tapi sebelumnya akan kita potong-potong. Nah potong-potong ini akan sesuai dengan selera masing-masing. Kalau saya akan potong tipis dan petak-petak teman-teman semua. Nah merebus dagingnya teman-teman, kita campurkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh garam. Nah kemudian airnya jangan kita buang, kaldunya akan kita gunakan saat memasak nanti. Kita campurkan. Kenapa tujuannya kita rebus? Biar dagingnya lebih matang dan empuk. Nah oke teman-teman, dagingnya udah matang, jadi tinggal kita tiriskan dagingnya, kemudian kaldunya kita gunakan untuk memasak asam-asamnya. Nah untuk buncisnya kita potong-potong seperti ini saja, nggak usah terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Nah bawang putihnya kita potong-potong tipis-tipis seperti ini aja. Oke, yang pertama kali kita tumis adalah bawangnya. Kita tumis sampai dengan kecoklatan dan matang. Kemudian lengkuasnya atau laos. Nah teman-teman, kemudian cabenya.
Tapi kita tumis di awal agar bau langunya hilang. Kemudian kita masukkan air asamnya. Berikan garam kurang lebih 1 sendok teh. Lalu kaldunya teman-teman sekitar setengah sendok teh. Ada 2 sendok kecil. Lalu kecapnya kita berikan kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Oke. Selanjutnya teman-teman kita masukkan kaldunya. Oke. Air kaldu bekas rebusan dari daging tadi. Kemudian masukkan daun salamnya. Coba kita koreksi rasanya ya teman-teman. Saya kurang merasa ini kurang asin, jadi saya akan kasih lagi 1/4 sendok teh garam teman-teman. Jadi ini tergantung dari kita semua. Kalau kita suka asin boleh ditambahkan. Ini saya tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Lalu boleh kita masukkan sayur mayurnya. Oke. Lalu kemudian dagingnya. Kita akan masak sedikit lama teman-teman, karena putren atau jagung mudanya, baby corn orang nyebutnya, atau posolnya agak lambat matang. Nah teman-teman, selanjutnya tomat hijaunya kita masukkan. Karena jagung putrennya juga sudah hampir matang teman-teman. Jadi untuk diketahui jagung putren ini paling lambat matangnya di antara sayur mayur yang lain. Nah teman-teman semua, jadi asam-asam daging sapi kita sudah matang. Sekarang saatnya kita sajikan. Oke. Oke teman-teman, sahabat KP Break Channel semua di mana berada, jadi inilah dia asam-asam daging sapi kita. Bagaimana cara pembuatannya sudah kita lewati bersama, bahan dan bumbunya pun kita tahu semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan mencoba. Semoga teman-teman semua suka. Dan tentunya dapat menikmati sajian setiap resep dari Ragam Menu Nusantara di saluran KP Break Channel.